Jadi kalau perjalanan lengkapnya sebenarnya dari strategi perusahaan masuk kepada bisnis proses, kemudian masuk kepada struktur. Nah ini struktur. Ya. Jadi di sini melengkapi sebenarnya. Sebelum melakukan analisis jabatan itu kan harus punya struktur dulu dong. Ya. Nah, kalau nggak ada strukturnya bingung juga. Gitu ya. Dan strukturnya itu ya harus boleh dibilang harus valid ya, strukturnya itu harus up to date. Saya sering menemukan ya, karena juga saya membantu beberapa perusahaan, cukup banyak klien saya yang sering kadang-kadang sebelum kita mulai melakukan analisis jabatan itu ternyata organisasinya mesti dibenahi dulu, mesti dibenerin dulu gitu ya. Jadi struktur organisasi masuk kepada job analysis. Output job analysis adalah job desk dan job spec. Kemudian job desk dan job spec itu menjadi input baru terhadap proses berikutnya, yaitu job evaluation. Dan kalau rekan-rekan semua mempelajari Undang-Undang Cipta Kerja dan PP 36, sekarang itu ada hal yang baru, ya, bahwa di dalam peraturan perundangan itu ada satu klausul pengecualian mengenai upah minimum itu bagi perusahaan-perusahaan kategori mikro dan kecil, ya, mikro dan kecil. Mikro dan kecil itu salah satu kriterianya adalah omset setahunnya itu tidak lebih dari 2,5 miliar, ya. Tidak lebih dari 2,5 miliar setahun. Itu boleh dimasukkan dalam kategori usaha mikro dan kecil, ya. Dan mereka tidak diwajibkan harus mengikuti upah minimum. Mereka boleh kalau memang tidak mampu, ya. Kalau memang tidak mampu, boleh bersepakat dengan karyawannya, menyepakati satu angka yang mungkin di bawah upah minimum. Nah kalau sebelum ini kan pukul rata tuh, dari mulai usaha mikro kecil sampai dengan kelas kakap, korporat besar itu semuanya terkena kewajiban yang sama. Upah minimumnya harus dipatuhi. Dan kemudian praktek di lapangan apa? Ya Bapak Ibu sangat memahami bahwa banyak perusahaan-perusahaan kecil, home industry, ya, atau mungkin outlet yang karyawannya tidak banyak, ya, toko-toko kecil itu mereka belum mampu, ya, membayar upah minimum. Belum mampu juga mungkin melaksanakan ketentuan-ketentuan normatif yang lainnya. Nah, sekarang ini di dalam regulasi baru itu mencoba mengakomodir masalah itu. Ya. Karena misi utama daripada regulasi baru, yang khususnya Cipta Kerja ini kan, memang menciptakan lapangan kerja. Gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian lingkungan bisnisnya itu tidak kondusif untuk tumbuh kembangnya lapangan-lapangan kerja baru. Ya. Nah itu yang pertama, company ability to pay. Yang kemudian yang kedua adalah pasar tenaga kerja. Ya. Ini kaitannya dengan apakah upah yang kita berikan kepada karyawan itu masuk rata-rata pasar atau tidak. Ya. Apakah di bawah pasar, sama dengan pasar, atau di atas pasar. Ya. Jadi ini nanti kaitannya dengan yang namanya salary survey dan salary guide. Ya. Kemudian mengenai ketentuan upah minimum. Jadi 3 variabel ini mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk membayar, kemudian pasar tenaga kerjanya. Ini menyangkut supply demand. Dan hukum supply demand itu kan begini, kalau demand lebih tinggi, ya upah naik. Tapi kalau supply lebih tinggi, upah turun. Makanya ada jabatan-jabatan yang dibayar tinggi dan dibayar lebih rendah. Itu kan sebenarnya pengaruh dari hukum supply demand di pasar tenaga kerja. Yang ketiga upah minimum. Upah minimum juga kan karena untuk perusahaan menengah besar itu pasti harus mengikuti regulasi, ya, harus sesuai dengan apa yang ditentukan di dalam surat keputusan gubernur. Kemudian yang kedua harus motivate, ya, bahwa upah atau kompensasi yang kita berikan kepada karyawan itu harus bisa memotivasi karyawan untuk mau bekerja lebih baik. Jadi semacam stimulus atau sebagai motivator. Ya. Nah, biasanya ini nanti digunakan itu instrumennya yang ini nih ya, pay for performance, reward. Ya, reward itu biasa digunakan sebagai alat bantu supaya memotivasi. Kemudian harus kompetitif, harus berdaya saing. Jangan sampai karyawan kita selalu kepikir pengen pindah kerja gitu ke tetangga sebelah atau ke toko sebelah gitu, karena di sana bayarannya lebih bagus. Maka biasanya kita harus tahu ini ya, apakah betul kita ini kompetitif atau tidak, itu dengan cara ya kita mencari tahu ya dari salary guide. Mungkin kita ikut dalam suatu salary survey sehingga kita tahu posisi kita itu ada di mana ya. Apakah rata-rata
antara pasar, di bawah pasar, atau di atas pasar.